Topik kita sekarang adalah subsequent lease accounting. Istilah subsequent di sini hanya menunjukkan bahwa materi kita merupakan kelanjutan dari pembahasan perlakuan akuntansi sebelumnya. Dan kita sekarang berfokus pada akuntansi untuk pihak lessee. Lessee seperti Air France menggunakan effective interest method untuk mengalokasikan setiap pembayaran leasing yang termasuk di dalamnya adalah pembayaran pokok dan bunganya. Ketika menerapkan metode bunga efektif, lessee seperti Air France seharusnya menggunakan implicit rate jika implicit rate-nya diketahui, atau perusahaan bisa juga menggunakan incremental borrowing rate. Nilai depresiasi atas rate of use asset dihitung dengan cara yang mirip dengan aset non-financial lainnya. Hal ini berarti lessee harus mendepresiasi rate of use asset dengan menggunakan pendekatan yang menggambarkan konsumsi rate of use asset selama umur ekonomis aset yang digunakan. Pada umumnya, perusahaan menggunakan metode garis lurus untuk melakukan depresiasi untuk rate of use asset. Jika kontrak lease memperbolehkan kepemilikan aset ke Air France, maka perusahaan akan secara konsisten mendepresiasikan aset dengan perlakuan akuntansi yang umum seperti halnya depresiasi untuk jenis pesawat terbang lainnya, yaitu dengan berdasarkan pada umur ekonomi aset. Sebaliknya, jika lease tidak memberikan hak untuk memindahkan kepemilikan, maka Air France sebagai lessee akan mendepresiasikan rate of use asset selama jangka waktu leasing. Dalam hal ini, perusahaan akan mengakui adanya beban bunga atas lease liability-nya bersamaan dengan mengakui rate of use asset. Pengakuan ini pada umumnya akan menyebabkan total beban yang lebih tinggi di awal tahun dan menghasilkan beban lebih rendah di tahun-tahun akhir kontrak leasing. Kita langsung masuk untuk membahas contoh soal. Seperti yang bisa kita lihat di slide ini, perusahaan yang bernama CNH Capital yang merupakan anak perusahaan dari CNH Global menandatangani kontrak leasing dengan Ivanhoe Mines pada tanggal 1 Januari 2019. Leasing tersebut berupa sewa backhoe. Backhoe adalah semacam eskavator untuk memindahkan material. Leasing dimulai pada tanggal 1 Januari 2019. Jadi di sini lessee atau penyewa adalah Ivanhoe Mines dan lessor adalah CNH Capital. Slide ini menunjukkan syarat-syarat yang diatur dalam kontrak leasing. Untuk yang pertama, kontrak memiliki jangka waktu 5 tahun dan tidak dapat di-cancel. Pembayaran setiap awal tahun sebesar 20.711 euro. Kemudian yang informasi kedua, fair value dari backhoe pada saat awal leasing adalah 100.000 euro dan backhoe ini diestimasi memiliki umur ekonomi 5 tahun dan memiliki guaranteed residual value sebesar 5.000. Di sini juga diinformasikan bahwa Ivanhoe sebagai lessee mengharapkan bahwa terdapat nilai residual value di akhir masa leasing yang nilainya lebih besar daripada nilai garansinya sebesar 5.000 euro. Syarat ketiga menunjukkan leasing ini tidak memiliki renewal option. Backhoe harus dikembalikan ke CNH Capital pada akhir masa leasing. Informasi berikutnya menunjukkan incremental borrowing rate adalah 5% setiap tahun. Selanjutnya, terkait dengan depresiasi, bahwa peralatan didepresiasi menggunakan straight line basis atau metode garis lurus. Informasi terakhir menunjukkan bahwa terdapat annual rental rate sebesar 4% untuk 1 tahun. Berdasarkan informasi tadi, Ivanhoe kemudian menghitung lease liability dan jumlah yang harus dikapitalisasi atas rate of use asset. Perhitungannya bisa kita lihat di slide ini. Kita mulai dengan pembayaran leasing tahunan sebesar 20.711 euro. Selanjutnya kita menghitung present value dengan berdasarkan bunga 4% dan jangka waktu 5 tahun. Perhitungan present value ini seperti yang sudah kita pahami sebelumnya, rumusnya biasa yaitu future value dibagi dengan 1 ditambah interest, kemudian dipangkatkan dengan N atau masa leasing tersebut. Sehingga di sini dihasilkan
nilai faktor untuk present value-nya sebesar 4,62990. Dalam soal tadi disebutkan bahwa guaranteed residual value adalah sebesar 5.000 euro dan Ivanhoe menghendaki bahwa expected value dari nilai residual value adalah lebih dari 5.000 euro. Oleh sebab itu, jika kita kembali ke rumus ini, maka future value tidak mungkin 5.000 namun lebih tinggi dari 5.000, karena ketika kita menghitung 5.000 untuk future value, angkanya tidak akan menghasilkan ini. Namun di soal di sini tidak disebutkan angka pastinya dan langsung mempresent value-kan nilai yang lebih tinggi tersebut dan langsung menghasilkan nilai faktor present value adalah 4,62990. Jadi ini semacam sudah given. Dalam kasus ini, Ivanhoe hanya memasukkan nilai expected residual value berdasarkan residual value guarantee. Hal ini dikarenakan Ivanhoe meyakini bahwa nilai residual value di masa depan akan lebih tinggi daripada guaranteed residual value. Kemudian kita melibatkan 4% bukan 5% karena seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, jika kita memiliki informasi implicit rate, maka kita menggunakan implicit rate dan 4% itu adalah nilai implicit rate. Sedangkan 5% yang ada di soal tadi itu adalah incremental borrowing rate. Jadi berdasarkan perhitungan di sini, maka kita bisa mengetahui present value dari lease payment adalah 95.890 euro. Selanjutnya, lessee yaitu Ivanhoe melakukan penjurnalan untuk mendebit right of use asset dan lease liability sebesar perhitungan tadi 95.890 euro. Jadi di sini Ivanhoe mengakui adanya liabilitas atau kewajiban sebesar 95.890 ribu euro yang merupakan present value dari lease payment. Jadi perhitungannya tidak dari 20.711 dikalikan 5 tahun yang menghasilkan 103.55 euro. Perhitungannya seperti yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Kemudian Ivanhoe melakukan penjurnalan lainnya, yaitu mengakui adanya pembayaran tahunannya sebesar 20.711. Jurnal ini jelas menggambarkan pengeluaran kas sebesar 20.711 dan pengurangan nilai lease liabilities-nya di sini karena dibayarkan juga pada tanggal 1 Januari 2019. Sehingga ketika kita melihat saldo untuk lease liability, kita mulai dari 95.890,35 kemudian dikurangi sebesar 20.711,11. Saldonya sekarang untuk lease liability sebesar 75.179.